putus asa sih hampir pernah, tapi nggak langsung ngedon gitu. Awal mulanya itu sih saya kepengen bikin herek itu ya pertama. Jadi ya pengen aja ngebangun gara-gara ya nonton motornya dia Kiki gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita menekuni mesin ini. Ya. Saya masih ngaku Setan 500 terkuat saja. Oke geng. Di velg paling ringan Busi paling jos dan terbukti yang beredar di Indonesia. Jangan lupa kalian subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang dan makin sukses selalu di dunia balap motor, oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan ini bareng youtuber Jatim ya, Jatim. Sebelum perkenalkan diri mas, namanya siapa? Oke, nama saya Rizal Ran. Ya bukan ya iseng sih mas di YouTube itu. Awalnya iseng. Iya awalnya iseng. Awalnya seperti apa mas? Boleh diceritakan kisah-kisahnya mas? Dari pertamanya tuh. Kalau pertama kali sih, awalnya sih nggak tertarik gitu loh di YouTube mas. Cuman ngelihat youtuber lain gitu kok ngerasa enak gitu. Jadi awal pertama kalinya kan kerja di bank gitu, kerja di bank. Jadi kerja di bank itu selama 3 bulan. Aku memutuskan kalau bisa dapat gaji dari sini beli kamera gitu. Pertama kalinya dulu gitu. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? 2019 kalau nggak salah. Akhir mas. Baru aja nih? Iya baru. Tahun 2019 akhir. Jadi pertama kali nge-YouTube itu tahun 2020 gitu. Oh 2020. Nah itu perjalanan seperti apa mas? Kisah-kisahnya ada senangnya, ada dukanya apa gimana mas? Kalau senang dukanya pastinya ada kan mas gitu. Jadi gimana ya? Kalau sukanya sih ya ngebikin orang seneng kayak gitu. Bisa jadi inspirasi buat banyak orang itu bagiku suatu kayak kepuasan diri gitu. Tapi kalau dukanya itu ya gitu mas. Mikir konten tiap hari gitu. Gimana caranya bikin konten yang menarik buat orang-orang, buat kayak penonton saya gitu. Karena kan apa ya konten kreator itu nggak bisa kayak tiru-tiru kayak gitu kan mas, harus berpikiran sendiri kayak Berpikir sendiri. beda dari yang lain kayak gitu. Jadi ya suka dukanya pastinya ada gitu mas. Dan awal pertama kali kontennya itu seperti apa mas? Awal pertama kali konten itu bareng motor saya Satria FU itu, jadi ya cobalah review dikit gitu mas. Dikit-dikit. Nge-review motor sendiri kayak gitu, terus diposting di YouTube. Ya awal pertama kali ngebikin kan jadi ya yang nonton sedikit gitu mas. Ya nggak apa-apa lah gitu, namanya juga kan pemula gitu mas. Awal mulanya kayak gitu. Tapi aku ya nggak patah semangat lah, punya semangat tersendiri buat ya berpikiran pasti bisa suatu saat besar, pasti bisa suatu saat banyak viewer kayak gitu. Tapi pertama kalinya ya kan mulai nol mas, mulai dari bawah. Dari bawah. Jadi ya yang nonton dikit terus bikin konten lagi, yang nonton dikit lagi. Jadi ya kayak aduh udah ngonten susah-susah gitu, ngeditnya susah juga. Gak ada yang nonton. Iya nggak ada yang nonton. Jadi ya pernah ada punya pemikiran kayak Udah anak, iya udahan lah gitu. pasti gitu. Mau gimana ya ini di model kayak gini konsepnya masih dikit yang nonton kayak gitu. Jadi ya kayak putus asa sih hampir pernah, tapi nggak langsung ngedon gitu mas. Mencoba bangkit, ngebikin motor lebih baik lagi, ganti warna, upgrade kayak gitu. Dan ngikutin kontes pada saat itu? Apa? Ngikutin kontes juga? Kalau waktu itu sih belum. Oh belum? Soalnya kan warnanya masih pink gitu. Masih pink? Belum yang Toski sekarang itu belum. Jadi gimana caranya biar viewer rame ya mau nggak mau ngerubah konsep motor mas. Ngerubah konsep yang awalnya yang pink gitu iya, ya? yang awalnya pink itu berubah jadi Toski itu. Coba-coba dulu ya. Iya bener. Jadi tak coba upgrade mulai pertama. Ini kisahnya King Toski ya? Iya, jadi King Toski bener. Jadi perjalanan King Toski mulai awal. Perjalanannya itu ya kayak gitu. Awal mulanya warna pink pakai batok kecil yang Thailand itu ankle. Terus mau upgrade lagi yang model FL facelift kayak gitu. Jadi ya berani mencoba hal baru lagi, ngebikin konsep sendiri tuh mas. Karena kan konsep sendiri nggak ada bengkel lain yang kecampur atau gimana? Kalau bengkel lain nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau kayak
naruh variasi kayak Anodes itu ada di bengkel lain juga. Tapi kalau untuk pengerjaannya, konsepnya, terus alurnya itu saya sendiri. Wow, berarti patut diapresiasi nih Mas Rizal ini termasuk mekanik juga. Nah terus perjalanan seperti apa lagi Mas? Yang Ya karena soalnya saya berpikiran itu Mas, kayak nyontoh-nyontoh motor lain itu kan udah banyak. Ya salah satunya contohnya itu seperti kayak variasi pakai warna gold kayak gitu. Semua motor kan kebanyakan pakai warna gold. Warna gold. Jadi aku punya inisiatif sendiri, punya pemikiran sendiri. Gimana kalau variasiku tak ganti warna ungu gitu. Jadi ya akhirnya konsepnya ketemu. Semua variasi di Anodes warna ungu. Soalnya kan kalau nyari variasi yang warna ungu itu di toko nggak ada toh. Nggak ada. Jadi ya mau di Anodes. Tapi masih belum dimiling sih. Miling belum. Masih pasang-pasang gitu. Tapi masih belum pasang-pasang. Jadi ya awal mulanya ceritanya seperti kayak gitu. Terus diupload di YouTube. Alhamdulillah respon dari penonton saya baik gitu. Terus pada seneng juga dan ngejadiin sebuah kayak inspirasi, motivasi juga gitu buat YouTuber pemula kayak gitu sih. Saya juga pemula toh Mas. Sama pemula, kita yang pemula juga ya. Pembalap, pemuda berbadan gelap. Terus ada nggak Mas dari kritikan netizen Mas Rizal Run itu gini, Mas orang-orang yang gini atau gimana tuh Mas? Kalau itu sih pasti kan Mas. Soalnya kan terkadang penonton itu ada pro dan kontra kayak gitu. Jadi ya kayak komentar yang negatif sama komentar yang positif itu banyak juga kayak gitu. Tapi alhamdulillah di channel saya itu kebanyakan komentar penonton itu positif. Kalau yang negatif itu ya udah tak anggap mungkin dia bocil gitu, mungkin dia nggak ngerti gitu. Ya nggak apa-apa lah, karena yo masakan kalau nggak ada bumbu kan kurang enak toh Mas. Iya bener juga ya. Jadi ya tak anggap itu sebuah bumbu lah, sebuah kayak penyemangat aku baru lagi kayak gitu sih Mas. Pernah nggak ada yang komen itu, motor sampah ngapain dari itu? Iya banyak, malah yang bilang motor jamet kayak gitu Mas. Aduh. Karena kan jamet terkesan warnanya itu warna-warni toh Mas. Warna-warni. Jadi kayak meriah banget kayak gitu. Tapi aku ya wes tak senyumin aja, tapi tak lihat jametnya di mana kayak gitu. Sedangkan kita motor saya juga ya? Motor saya kan cuma 2 warna toh Mas. Tosca sama ungu gitu. Kalau jamet itu kan banyak warna, kayak pelangi gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan kita nggak ngerugin mereka. Niatnya kita kan menghibur, ngasih motivasi, ngasih inspirasi udah gitu. Terus yang meledak-meledaknya tuh video apa Mas? Kok bisa rame nih? Untuk saat ini sih yang meledak-meledak itu waktu kayak King Tos kita buat nyoride kayak gitu. Kemarin itu nyoret udah lama sih, udah berapa ya? Mungkin 3 bulanan. Yang di Kalimati belum ditutup itu. Nah di situ alhamdulillah viewernya banyak di situ. Iya. Tembus. Yang pada minta foto-foto Mas Rizal. Tembus berapa Mas? Alhamdulillah tembus 2 juta viewer. 2 juta viewer. Wow. 2 juta viewer. Patut diapresiasi nih. Alhamdulillah. Dan terus ini berhubung dengan nama channel Mas, ini kan ada yang bertanya-tanya, kok bisa namanya Rizal Run itu, kenapa nggak pakai Rizal? Apa namanya emang bener Rizal atau siapa? Rannya itu apa itu? Run? Oh gitu. Kalau Rizal Run, Rizal itu nama saya emang. Kalau Run itu sebenarnya kepanjangan dari nama panjang saya dan depan gitu. Wow. Apa itu namanya tuh? Nama panjang saya itu Rizal Alfian gitu. Rizal Alfian. Iya. Jadi kayak tak sambung-sambungin gitu loh Mas. Jadi Ran Rizal Alfian gitu. Rizal Alfian. Terus aslinya Ran R-A-N. Terus kok gak enak bacanya, tak tambahin S kayak gitu. Jadi Rans gitu. Awal mulanya kayak gitu nama saya. Oke, siap. Dan terus kalau boleh tahu Mas, ini pembiayaan awal mula King Tokski ini dari mana Mas? Kerja atau gimana? Atau dari YouTube atau gimana? Oh, kalau King Tokski ini awal mulanya itu ya dari uang pribadi juga ada kayak gitu Mas. Dari tabungan, terus dari YouTube juga ada, sebagian dari YouTube gitu. Jadi kayak penghasilan dari YouTube ya tak bikin ngemodif gitu. Kan sering juga kayak
alhamdulillah lah ngasih rezeki ke teman-teman berbagi kayak gitu. Jadi ya uang dari YouTube tak bikin modif sama tak bikin berbagi. Tak kembalikan lagi ke teman-teman. Oh, sering berbagi berartinya. Ya alhamdulillah sih gitu. Selagi masih ada yang dipakai Mas. Kalau nggak ada ya mohon maaf nggak bisa. Itu diundi atau gimana itu Mas? Untuk pemenangnya sih saya lihatnya itu ada sendiri admin saya gitu. Admin saya yang nyari kayak pemenang. Kan saya ngasihnya itu komentar yang terbaik gitu Mas. Komentar yang terbaik. Jadi teman-teman itu pada berlomba-lomba ngasih komentar yang terbaik. Kenapa saya bikin kayak gitu? Karena satu, kayak menghindari kayak toksik kayak gitu. Menghindari komentar yang negatif. Kayak saling hujat gitu kan nggak ada tuh Mas. Kebanyakan kan penonton komentarnya yang positif semua. Karena apa? Karena pengen menang kayak gitu. Jadi saya punya pemikiran seperti kayak gitu sih gitu. Jadi alhamdulillah di channel saya sekarang ini komentarnya bagus-bagus semua. Komentarnya bagus-bagus. Iya, karena kan pengen menang. Oke, siap. Sekarang bicara soal penghasilan Mas. Kalau penghasilan itu per bulan berapa? Buka-bukaan gimana Mas? Oh, kalau itu sih, waduh, nggak bisa bicara itu Mas. Perkiraannya Mas? Kalau di YouTube sih, ya bisalah puluhan lah gitu. Puluhan lah ya. Puluhan lah. Bulannya itu ya? Nominalnya puluhan kayak. Kalau sampai ratusan sih belum. Tapi kalau untuk semuanya dari 2019 awal mulai nge-YouTube pasti udah sekitar 1M. Yuk nggak sampai lah Mas. Doain aja ke depannya semoga segitu amin. Kalau kan dengar-dengar kan kemarin kan ada beli bau-bau yang roda 4 gitu ya. Oh iya. Iya alhamdulillah itu juga tabungan saya terus dari uang YouTube juga. Dari gitu, uang YouTube juga ya. Alhamdulillah. Sekarang kegiatannya apa Mas? YouTube toh atau ada kegiatan istilahnya bikin film pendek atau gimana nih? Rencana Kegiatan untuk belakangan ini kan saya jarang konten toh Mas. Oh iya. Jarang konten 2 minggu karena saya habis sakit gitu. Oh. Jadi ya lumayan udah agak mendingan. Terus untuk kemarin baru bikin cerita kehidupan bareng Deki gitu. Wow. Bareng Deki, YouTuber dari Nganjuk ya? Iya benar dari Nganjuk. Dari Nganjuk. Lalu kalau ngomong-ngomong ini ada hubungan apa Mas Rizal ini sama Deki ini? Kalau hubungan sih ya kita kan partner kerja gitu Mas. Ya boso sekarang yuk bestie lah lebih tepatnya. Bestie ya? Bestie, gitu. lemes bestie, bestie ya? Untuk kedepannya nanti ya nggak tahu lah, doain yang terbaik aja. Untuk kedepannya nggak tahu John. Oke. Dan terus ada nggak Mas sebagian dari penghasilannya tuh dibagikan ke anak yatim atau gimana? Kalau ke anak yatim sih belum gitu Mas, tapi ke tetangga gitu. Tetangga itu kan ada kayak udah janda gitu Mas, tapi tua gitu, nggak ada yang ngerawat. Kebanyakan kayak dikasih makan sama tetangga, dikasih uang kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa bantu kayak beliin bahan-bahan pokok kayak gitu, kepentingan pribadinya atau kesehariannya kayak gitu. Bantu-bantunya di situ. Kalau di panti asuhan sih belum Mas, gitu. Karena saya sendiri ya juga masih kayak uangnya kan dibagi-bagi buat kepentingan saya, terus ngasih orang tua kayak gitu juga sih. Oke, siap. Patut diapresiasi berarti YouTuber dari Pasuruan nih Mas ya? Iya, saya dari Pasuruan. Dari Pasuruan ini aku. Mas kira-kira nih kedepannya nih pengennya seperti apa ini? Kedepannya sih semoga viewernya makin nambah. Makin subscribe-nya makin nambah juga, terus ngasih inspirasi ke semua teman-teman gitu kan. Saya kan nggak cuman punya Toski doang, saya punya Queen gitu. Wow, iya ini awal ceritanya bikin King Toski apa? Itu Queen. Gimana tuh ceritanya tuh? Awal mulanya ancaman baru. Iya. Amin. Awal mulanya itu sih saya kepengen bikin herek itu ya pertama kali kenal sama, ini jujur ini Mas ya. Pertama kali kenal sama Deki gitu. Oh, Deki. Iya, awal mulanya kayak gitu. Dia kan punya motor balap juga kan, motor herek gitu. Terus tak lihat kok bagus gitu, motor kayak gini bagus. Jadi yo pengen aja ngebangun gara-gara ya nonton motornya dia, Deki gitu. Jadi ya inspirasi awal mulanya itu ya dari dia. Dari Deki ya? Iya. Tujuan saya kenapa kok bikin motor herek ya biar nanti kalau bisa konten bareng lagi kan. Jalan-jalan bareng. Jalan-jalan bareng. Bareng King Toski terus sama Queen. Ya, kayak gitu. Kan enak Mas.
Terus ini udah berapa persen ini Queen-nya nih? Kalau untuk saat ini kemungkinan bisa dikatakan 50%. 50%. 50%. Saya bukannya kemarin 80%. Berapa? 80%. 80? Belum, Mas. Itu masih berapa ya? 50 karena kan di posisi rangkanya itu masih belum halus kayak gitu. Itu kan rencananya untuk kedepannya itu rangka dicat. Terus variasi semua di anodes, di milling kayak gitu. Apa yang perlu di custom kayak gitu. Tapi nggak buat balap kok, Mas. Perkiraan budgetnya itu habis berapa itu? Habis 100. Waduh, kebanyakan mungkin. Saya sih mengira kisaran ini bisa kemungkinan 50 atau 60. Wow, 50. Kemungkinan segitu. Itu belum mesinnya Ya dibor udah, apa Thomas. atau standar? Kalau mesin sih kemungkinan ya digarap dikit-dikit lah. Di kayak apa yang perlu diganti, contoh salah satunya seperti kayak seker ya diganti Seker kayak gitu. diganti. Karena 85 atau 95? kebesaran sekali belayer jebol ya. Soalnya ya perlu Thomas kayak di mesin itu karena kami kan kayak aku kepengen bandingin sama suara knalpot gitu. Bener nggak dibikin balap tapi gimana caranya kayak knalpotnya itu enak gitu, suaranya kenceng, keras kayak gitu. Udah ada sponsor knalpot? Oh, untuk saat ini belum. Oh, mana tahu kan bos-bos yang mengincar buat sponsor knalpot dari mana dari Purbalingga apa dari pihak Sidoarjo atau dari Pasuruan. Endorse Mas ya. Endorse. Endorse gak dibalikin lagi. Dan perkiraan 50% lagi ya Mas? 50% lagi insya Allah selesai. 50% lagi ya? Insya Allah selesai. Siap. Harapan kedepannya Mas buat Queen? Harapan ke depan saya sih semoga aja di Queen ini bisa ngebuka lebih banyak rezeki saya di YouTube. Amin. Dalam istilahnya semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang suka dengan konsepnya si Queen. Dan harapan saya juga yang paling terpenting itu bisa buat kayak patokan pemula. Jadi kayak anak pemula orang lain pengen bangun motor itu bisa dilihat dari konsepnya si Queen kayak gitu. Salah satunya seperti kayak variasinya bisa dicontoh kayak gitu. Terus konsep modifnya alurnya kayak gimana kayak gitu sih. Semoga aja jadi ilmu baru lah. Oke, buat teman-teman suka balap motor semua barangkali yang belum subscribe YouTube-nya Rizal Run langsung di subscribe aja buat teman-teman. Semoga buat teman-teman bisa menginspirasi tentang permodifan yang ada di Jawa Timur apa di Indonesia intinya kan. Kemudian ini lagi Mas, satu lagi Mas, apa ya tadi lupa. Apa ya? Lupa jadinya John. Apa ya John? Oh mending gini saya yang tanya Mas. Oh ya, satu lagi. Saran-saran Mas buat YouTuber pemula Mas. Apa Mas? Kalau tips triknya Mas. Tipsnya. Kalau untuk saya pribadi ya. Saran-sarannya buat YouTuber pemula sih ya itu tadi lebih rajin konten kayak gitu, terus lebih banyak nonton YouTuber lainnya kayak gitu. Soalnya kan kita bukannya mau niru, tapi kita ngelihat YouTuber lain itu buat belajar kayak gitu. Cara kayak penyampaian, cara biar konten kita menarik kayak gitu sih, lebih tepatnya di situ kayak gitu. Jadi ya buat YouTuber pemula sih lebih semangat lagi ngonten, terus cari konten yang belum dibikin orang kayak gitu. Ya bener emang susah sih Mas. Karena kan apa ya, kebanyakan orang kan paling bisa niru, paling bisa copyright kayak gitu toh. Jadi ya gimana caranya bikin konten yang belum dibikin orang lain kayak gitu. Dan itu insya Allah ngebikin orang lain, wah aku belum nonton seperti kayak gini ya. Jadi orang lain kan merasa kayak menarik banget ini channel, jadi gitu. Ngebikin orang, aduh aku wajib subscribe ya kayak gitu. Jadi kan kedepannya banyak yang nonton karena dapat notifikasi dari itu tadi ya gitu. Oke. Terima kasih Mas. Ya, siap. Semoga channelnya bertambah pesat lagi. Amin, amin ya Allah. Buat Amin. menghibur teman-teman semua. Amin. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe Rizal Run, ada di sini nih, di sini nih. Okay. Nah, nanti ada ininya. Semoga nanti Instagramnya centang biru. Amin, amin ya Allah. Oke, Mas, terima kasih ya Mas ya. Iya, sama-sama.